Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ma'asal Jum'ati rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Pertama sekali dan utama sekali, mari kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izin Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup, umur panjang, dan sisa-sisa hidup kita ini. Karena Allah selalu mengingatkan kepada kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali mengabdi kepada Allah. Apapun aktivitas kita atas dunia ini, yang penting kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Pertama sekali khatib mengajak kita bersama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah. Orang yang selalu ibadah kepada Allah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, apapun yang terjadi pada dirinya, apakah musibah besar, kecil, menengah dan sebagainya, dia selalu mengatakan pada dirinya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebaiknya kita orang yang bertakwa kepada Allah, yang sujud kepada Allah, kita seharusnya curhat dengan Allah, bukan curhat dengan orang lain. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita curhat dengan orang lain, ini rahasia nih, tolong jangan disampaikan. Lambat laun curhat itu kita sampaikan kepada orang yang percaya dengan kita, orang dekat kita. Lambat laun yang rahasia itu pasti akan disebutnya. Apalagi zaman sekarang ini, sampai hati ayah ibunya menceritakan aib anak sendiri. Subhanallah, ini luar biasa hidup di sekarang ini. Menceritakan kekurangan menantunya, kesalahan anaknya dan sebagainya, menceritakan itu. Ya Allah, na'udzubillah misalnya. Maka Allah katakan, kalau Anda ingin curhat, curhat dengan Allah. Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita ibadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita curhat dengan Allah. Maka insya Allah, Allah akan berikan perjalanan yang baik. Kaum muslimin sedang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Bahaya kemiskinan. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dia dalam harta orang yang kaya itu, kata Allah,
Ada hak orang yang meminta, ada hak orang yang miskin, maupun yang dikategorikan adalah fakir dan miskin. Apa itu fakir? Fakir itu adalah apabila dia bekerja hari ini, dia dapat hari ini, tetapi 3 hari berikutnya beliau tidak makan sedikit pun, berpuasa. Itu fakir. Tetapi yang dikatakan miskin, miskin itu adalah bekerja hari ini, makan hari ini, dan habis hari ini. Itu dikategorikan adalah miskin. Maka pemberantasan miskin ini harus kita lakukan. Karena orang bahaya miskin itu bisa menjadi kafir. Bisa menjadi orang munafik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala syam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang kafir itu disampaikan dia kepada beriman, dia tidak beriman kepada Allah, disampaikan kepada dia tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim. Hatinya sudah tertutup. Kan ada di antara kita ini, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, hatinya tertutup untuk ibadah kepada Allah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala syam'ihim. Pendengaran ditutup oleh Allah. Wa absarihim, penglihatannya juga ditutup oleh Allah. Maka mereka itu akan mendapat azabul syadid. Mereka itu azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mementaskan kemiskinan ini bagaimana caranya? Kita selalu mendapat orang yang kaya. Atau katakanlah kita kemarin membayar zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah itu bisa dikatakan namanya konsumtif. Zakat konsumtif artinya mengembirakan orang fakir miskin pada saat melaksanakan lebaran, semuanya bahagia. Tetapi orang yang punya harta harus kita ada namanya zakat produktif. Artinya semua yang zakat ini tak perlu kita berikan semuanya kepada orang lain, kepada orang fakir miskin. Tetapi ambil sepertiga darinya, katakanlah 5 juta. Ini adalah untuk manusia orang yang miskin supaya dia tidak jadi miskin. Bagaimana caranya? Kita carilah orang yang miskin di antara kita, di tetangga kita, saudara kita yang berada di kelilingan masjid ini, atau masyarakat yang berada di sini. Lalu kita berikan 5 juta itu. Tidak langsung kita berikan 5 juta itu. Tidak. Kalau seandainya kita beri 5 juta itu, maka dia akan membeli sepeda motor. Itu tidak produktif. Mementaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Panggil beliau, datangkan ke masjid. Ini ada 5 juta. Uang ini adalah jamaah, orang yang berzakat, orang yang punya harta banyak. Maka saya meminjamkan uang 5 juta ini. Tapi kita sebagai pengurus masjid, apa yang perlu kita sampaikan? Apa yang Anda suka berdagang di dunia ini? Misalnya katakanlah dia menjual goreng. Kita siapkan gerobaknya, semuanya kita siapkan. Kalau seandainya berlebih uang itu, maka kita berikan kepada beliau. Ini adalah zakat produktif. Maka kemiskinan itu akan hilang. Kaum muslimin sedang jemaat hamba Allah yang berbahagia. Maka ini produktif. Kalaulah seandainya seluruh masjid yang ada di Pekanbaru ini melakukan yang demikian, insya Allah tidak ada lagi kemiskinan di atas dunia ini.
Di dalam tafsir, saya baca dalam tafsir Al-Munir, ada seorang sahabat datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Khalaqta ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Apa yang membuat kamu celaka?" Rasulullah katakan, "Saya Rasulullah," kata sahabat itu, "saya adalah orang miskin ya Rasulullah. Saya adalah orang fakir. Susah untuk mencari makan dan susah mendapatkan untuk makan keluarga saya, susah." Lalu Rasulullah sampaikan kepada beliau dalam tafsir Al-Munir ini, diterjemahkan oleh Syekh Nawawi. Apa kata beliau? Yang pertama, setiap Anda masuk ke rumah, ucapkan Assalamualaikum. Tapi kita, maaf, banyak orang tidak mengucapkan Assalamualaikum. Ini berbahaya. Orang lebih senang mengetok pintu dan masuk. Bayangkan kalau seandainya dilakukan demikian, insya Allah rezeki itu akan datang kepadanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kamu mengucapkan salam. Kalau seandainya tidak ada orang di rumah, kita juga mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina min qibli Rabbina. Artinya adalah keselamatan bagi kami dan Allah kami. Baca itu setiap masuk ke rumah, walaupun tak ada rumah. Yang ketiga, kata Rasulullah, ingin kaya Anda, dijauhkan dari kemiskinan, maka baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Setiap masuk ke rumah kita, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah, ittaqullaha fi sirri wa 'alan wa'lamu anna Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslimah. Dalam khutbah yang kedua ini saya sampaikan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Walau taru izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Terjemahannya atau tafsirnya yang lebih simpel adalah di yaumil mahsyar nantinya matahari sejengkal di kepala kita. Siapa yang membantu kita? Kecuali orang yang banyak ibadah, mengeluarkan zakatnya, berinfak, bersedekah. Itulah yang mempertahankan matahari sejengkalnya. Bayangkan azab Allah itu matahari sejengkal. Sekarang saja jauh matahari, kita merasakan kepanasan. Berbahaya. Maka oleh sebab itu, pada saat itu juga Allah memperlihatkan semua kejadian, semua yang kita lakukan di atas dunia. Inilah azabmu, inilah tempatmu. Jangan sampai Allah katakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tempat kita neraka jahanam. Jangan Allah sampaikan demikian. Maka banyaklah kita bersedekah, berzakat, berimpak, membantu orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma as'alukal jannah, Allahumma as'alukal jannah, Allahumma as'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
ibadallah, wa la zikrullahi akbar, aqimis shalah.